Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Fahmi, NIM 1120094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah sampai Turki Utsmani. Video ini dibuat guna untuk melaksanakan ujian tengah semester sejarah peradilan Islam. Materi pertama yaitu peradilan Rasulullah SAW. Pada mulanya peradilan Islam dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan peradilan ada sebelum Islam datang. Datangnya Islam membuat warna tersendiri dalam sejarah perkembangan peradilan, dan pada masa Islam peradilan dipegang langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan menjelaskan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat, dengan demikian dapatlah Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan wahyu dan itu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para pihak yang sedang berperkara sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah mengizinkan para sahabat memutuskan perkara tersebut atas ketetapan Allah, seperti sunnah Rasul, ijtihad, atau qiyas. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan qiyas untuk memutuskan perkara-perkara sengketa dalam hukum-hukum Al-Quran yang telah turun hanya mengenai beberapa kejadian saja. Materi kedua yaitu peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan dua kata dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan Rasyidin berarti yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk. Nomor 1, masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tidak tampak ada perubahan dalam lapangan peradilan ini karena kesibukannya memerangi sebagai kaum muslimin yang murtad peninggalan Rasulullah SAW, dan kaum pembangkang menuai zakat dan unsur-unsur politik dan pemerintahannya. Di samping itu belum meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Nomor 2, Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab pemerintahan Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah. Nomor 3, masa Utsman bin Affan. Peradilan dilakukan dalam gedung tertentu. Beliau selalu menyadarkan keputusan-keputusan yang berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau selalu memberikan pengertian kepada kodi-kodi yang bertugas menjalani tugas-tugasnya berdasarkan keadilan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Untuk materi ketiga, peradilan masa Bani Umayyah. Bentuk dan praktek peradilan masa Bani Umayyah adalah dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun dari abad 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Pada masa dinasti Umayyah, Al-Qadi terkenal dengan Al-Nisyam
Al-Qadai, organisasi kehakiman, di mana kekuasaan peradilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Periode pertama 130 Hijriah sampai 750 Hijriah, 233 Hijriah sampai 847 Hijriah disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah sampai 847 Masehi, 334 Hijriah sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah sampai 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1550 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buwayyah Bani Buwayyah dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Nomor 5. Materi peradilan Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertuğrul. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace 1354 Masehi. Kemudian menguasai Selat dan Selat 1360 Masehi. Casablanca 1389 Masehi. Selanjutnya kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi pada tahun 1453 Masehi. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman. Sungguh banyak konun yang dihasilkan dalam rentang waktu 42 tahun tersebut, sehingga khalifahnya sendiri Sulaiman sebagai diberi gelar Sulaiman al-Qanuni. Kitab konun yang ada ketika itu diantaranya mengatur sistem pajak warga di angkat provinsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.